Perkenalkan, nama saya Riventera Nayako Bampeng. Saya dari kelas 2021C, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada video ini, saya akan menjelaskan dan menganalisis sebuah kasus atau peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Saya mengangkat salah satu kasus, yaitu tentang perbudakan di kapal ikan Tiongkok pada tahun 2020. Kasus perbudakan di kapal ikan Tiongkok pada tahun 2020 menjadi sorotan karena melibatkan pelanggaran HAM serius terhadap awak kapal asal Indonesia. Saya akan menjelaskan secara singkat kronologi kasus tersebut. Pada tahun 2020 muncul laporan mengenai kondisi kerja tidak manusiawi yang dialami awak kapal Indonesia yang bekerja di kapal ikan berbendera Tiongkok. Sebanyak 14 awak kapal asal Indonesia melaporkan perlakuan buruk selama bekerja di kapal Loksing 629 dan kapal lainnya. Beberapa awak kapal asal Indonesia meninggal dunia di atas kapal. Jadi jenazah mereka dilemparkan ke laut dengan alasan upacara maritim memicu kecaman internasional. Hak-hak yang dilanggar pada kasus perbudakan di kapal ikan Tiongkok pada tahun 2020 yaitu yang pertama, hak atas kehidupan yang layak. Di mana yang dialami awak kapal asal Indonesia itu kondisi kerja dan hidup yang buruk. Yang kedua itu hak atas kesehatan. Jadi awak kapal Indonesia itu mengalami kekurangan makanan dan minuman yang layak dan tidak ada akses medis. Yang berikut itu hak atas upah. Jadi awak kapal Indonesia tidak menerima bayaran atau hanya sebagian kecil dari yang sudah dijanjikan. Yang berikut hak untuk bebas dari perbudakan, di mana awak kapal asal Indonesia itu dipaksa bekerja tanpa adanya kebebasan. Adapun korban dari kasus perbudakan di kapal ikan Tiongkok pada tahun 2020 yaitu awak kapal asal Indonesia, di mana yang sebagian besar merupakan tenaga kerja migran dari latar belakang ekonomi yang rendah. Di sini dilaporkan jumlah korban yaitu sebanyak 14 awak kapal Indonesia yang bekerja di kapal Longsing 629 dan dilaporkan juga dari kapal lainnya di mana menjadikan korban perlakuan buruk. Di antara 14 korban tersebut terdapat 3 awak kapal yang meninggal dunia di atas kapal akibat kondisi kerja tidak manusiawi. Terdapat beberapa pelaku yang terlibat dalam kasus perbudakan di kapal ikan Tiongkok pada tahun 2020, yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam perekrutan, terus pengoperasian kapal, dan eksploitasi para awak kapal. Kasus perbudakan di kapal ikan berbendera Tiongkok pada tahun 2020 merupakan contoh kompleks dari pelanggaran HAM yang terjadi akibat berbagai faktor struktural, ekonomi, sosial, dan kelembagaan. Adapun penyebab dan akar masalah dari peristiwa tersebut. Jadi yang pertama itu penyebab dari masalah tersebut, yaitu kondisi ekonomi dari pekerja. Di mana sebagian besar korban berasal dari keluarga miskin di daerah pedesaan Indonesia. Mereka itu terpaksa mencari pekerjaan ke luar negeri dikarenakan keterbatasan peluang ekonomi di dalam negeri. Yang berikut akar masalah dari peristiwa tersebut atau dari peristiwa perbudakan di kapal ikan Tiongkok pada tahun 2020. Jadi salah satunya itu regulasi yang lemah. Pada regulasi yang lemah ini yang pertama itu kita lihat dari kurangnya penegakan hukum. Pada kurangnya penegakan hukum ini itu yang dimaksud adalah regulasi di Indonesia itu terkait perlindungan tenaga kerja migran terutama di sektor maritim seringkali tidak dijalankan secara efektif. Yang berikut kita lihat dari celah hukum dalam perikanan global. Maksudnya di sini itu tidak adanya regulasi internasional yang ketat untuk mengawasi kondisi kerja di kapal ikan, terutama yang beroperasi di perairan internasional. Kasus perbudakan di kapal ikan Tiongkok memberikan dampak besar yang meluas bagi korban secara langsung, bagi keluarga mereka, pemerintah,
maupun industri global. Dalam jangka pendek, dampak langsung berupa trauma fisik, mental, dan keadaan ekonomi yang sangat terasa. Sedangkan dalam jangka panjang yaitu kasus ini memicu perlunya perubahan sistemik dalam regulasi tenaga kerja, pengawasan rantai pasok, dan kesadaran global terhadap eksploitasi di industri perikanan. Kasus ini melibatkan berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang relevan dengan instrumen hukum nasional dan internasional. Terdapat analisis aspek hukum dan hak asasi manusia atau HAM yang terkait, itu pelanggaran hak asasi manusia. Nah, kasus ini melibatkan pelanggaran serius terhadap sejumlah hak mendasar yang diakui dalam instrumen HAM internasional maupun hukum nasional, yaitu yang pertama itu hak untuk bebas dari perbudakan dan kerja paksa. Yang kedua itu hak atas standar hidup yang layak. Dan yang ketiga itu hak atas kehidupan dan martabat. Yang terakhir hak atas upah yang adil. Adapun solusi atas masalah ini yaitu memerlukan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, perusahaan, lembaga internasional, dan masyarakat sipil. Yang terakhir itu langkah penting untuk mencegah dan menangani kasus serupa agar tidak terjadi lagi di masa depan, yaitu dengan penegakan hukum, pelindungan tenaga kerja, reformasi industri, serta kesadaran konsumen. Itu saja paparan sebuah masalah yang saya dapatkan. Kurang dan lebihnya saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih.